Hai para saintis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Semoga kita diberikan kesehatan dalam menjalani berbagai aktivitas walaupun masih suasana pandemi. Ingat ya, tetap terapkan 5M. Apa aja itu 5M? Tetap memakai masker, tetap menjaga jarak, tetap mencuci tangan, tetap menjauhi kerumunan, dan tetap mengurangi mobilitas supaya kita menang dalam melawan pandemi kali ini, yakni pandemi virus corona. Baiklah anak-anak, di sini terdapat satu mangkuk bakso yang saya yakin kalian itu pasti doyan ya, senang sekali, baik itu anak muda, orang tua, pasti senang sekali dengan bakso yang rasanya sangat gurih-gurih nyoy. Atau di sini banyak sekali minuman boba yang warna-warni yang tentunya ini digandrungi para pecinta kaula muda ya, seperti itu. Nah, perhatikan masih yang akan kita pelajari kali ini tentunya berkaitan dengan zat aditif pada makanan. Ini banyak sekali jenis-jenis bumbu-bumbu ya. Nah, jadi apa sih itu zat aditif? Zat aditif adalah zat tambahan yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan dengan suatu tujuan tertentu. Ya, seperti penambahan zat aditif pada makanan itu untuk apa ya? Ada yang tahu? Mari kita pelajari karena ini berkaitan dengan kehidupan kita dalam sehari-hari. Ketinggalan. Fungsi zat aditif makanan tentunya yang pertama itu untuk memperbaiki tampilan ya, untuk menggugah selera makan kita, untuk melihat estetik dari suatu makanan, dan yang kedua untuk meningkatkan cita rasa, tentunya rasanya gurih atau manis ataupun pedas ya, seperti itu. Yang ketiga untuk memperkaya kandungan gizi ya. Pada penambahan zat aditif tentunya ada beberapa yang bisa memperkaya kandungan gizi. Dan yang keempat itu untuk mengawetkan agar tidak cepat busuk. Nah, ini kita akan pelajari pada pertemuan kali ini. Perhatikan kembali nih, jangan lupa. Nah, kita bahas kembali zat aditif berdasarkan asalnya. Yang pertama itu alami ya, zat aditif alami. Tentunya pasti ada di alam ya. Dan yang kedua itu zat aditif sintetis atau zat aditif buatan. Nah, kita bahas satu-satu, jangan ketinggalan. Nah, perhatikan nih, zat aditif berdasarkan fungsinya. Ada pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pemberi rasa masam. Gitu. Nah, di sini kita bahas berkaitan dengan zat aditif pewarna. Tentunya pasti kita atau produsen makanan memberikan warna terhadap makanan itu pasti akan ada tujuannya. Tujuan dari pewarna itu untuk apa sih? Yang pertama itu terlihat menarik, jadi warna-warnanya menggugah selera. Nah, zat aditif pewarna alami itu bisa didapat dari apa saja? Bisa dilihat dari gambar. Kalau misalnya kuning, pasti dia ditambahkan kunyit. Kalau makanan tersebut ingin berwarna merah, berarti ditambahkan cabai, atau misalkan bisa juga diberikan buah naga. Nah, kalau misalkan makanan ingin berwarna orange ya, tentunya dikasih wortel. Atau misalkan makanan warna coklat, dikasih kakao. Atau misalnya
Kalau warna tersebut kue-kue ingin berwarna hijau, maka dikasih daun pandan atau daun suji. Dan masih banyak lagi berkaitan dengan pewarna alami yang bisa kita dapat dalam kehidupan sehari-hari di alam. Kita akan bahas kekurangan dan kelebihan dari pewarna alami. Apa sih kekurangan dari pewarna alami? Tentunya pilihan warnanya sangat terbatas, warnanya tidak tajam seperti pewarna sintetis, artinya agak pudar ya, dan memang tidak praktis, artinya kita harus mengolah terlebih dahulu supaya menghasilkan ekstrak dari pewarna alami. Namun kelebihannya itu apa untuk pewarna alami? Tentunya itu aman dikonsumsi, menghasilkan aroma yang enak dan khas selain warnanya, ya seperti itu. Berkaitan dengan pewarna sintetis atau buatan, di sini terdapat tabel beberapa jenis pewarna sintetis yang diperbolehkan berdasarkan BPOM. Ada warna biru, namanya itu apa? Brilliant Blue, FCF atau kuning. Kalau ketika kita akan memberi warna makanan kuning, maka diberikanlah tartazin. Kalau misalkan warna oranye, tentunya diberikan bahan kimianya itu, pewarnanya itu adalah Sunset Yellow. Kalau misalkan warna hijau, Fast Green. Kalau warna merah, Allura Red. Penggunaannya ini bisa dilihat, dibaca oleh kalian. Untuk apa sih pewarna sintetis itu? Bisa ditambahkan pada warna es krim supaya lebih menarik, atau buah-buah kalengan ya yang biasa kita sebut mungkin manisan, atau misalkan ya minuman-minuman nih, contohnya seperti ale-ale itu warna kuning, dia menggunakan pewarna sintetis jenis Sunset Yellow. Ya masih banyak lagi nih, bisa dilihat apa saja sih pewarna sintetis ini, peruntukannya ya, jangan lupa dicatat. Dan kekurangan dari pewarna sintetis, artinya pewarna sintetis ini banyak sekali pilihan warnanya dan praktis, jadi tinggal kita masukkan saja esennya itu ke dalam adonan atau makanan yang akan kita buat. Namun tetap ya, di sini kita akan bahas kekurangan dari pewarna sintetis itu, dia menghasilkan aroma, dia tidak menghasilkan aroma. Jadi memang aroma dari buah-buahan misalkan ya, buah durian tidak seperti buah durian yang asli ya, seperti itu. Dan memang yang paling penting di sini pada penggunaan pewarna sintetis itu pasti akan meninggalkan penyakit yang karsinogen ya terhadap tubuh kita. Nah, kita akan bahas pewarna sintetis yang tidak diizinkan nih. Di sini ada 7 macam ya, mulai dari warna biru, kuning, orange, hijau, coklat, merah, hitam. Ya, bisa dibaca di sana, ya diingat-ingat, dicatat pula supaya kalian lebih paham. Nanti dibuka-buka kembali catatannya supaya kalian pasti mengerti. Pewarna sintetis yang tidak diizinkan biasanya ada beberapa oknum produsen yang menggunakan rodamin B pada pangan. Nah, ini bahaya. Kenapa bisa bahaya? Apa penyakit yang akan timbul ketika misalkan pangan diberikan rodamin B? Yang pertama, kanker hati, pembesaran hati atau pembesaran ginjal, atau gangguan fisiologis tubuh. Jadi hati-hati ya, kalau misalkan ada warna makanan yang mencolok-colok ya, warnanya itu dipastikan ya menggunakan rodamin B. Bahaya sekali. Kita akan bahas berkaitan dengan pemanis. Ya, tentunya pemanis itu ada yang berasal dari alam, tentunya pemanis alami,
atau misalnya pemanis buatan yang biasa kita sebut sintetis ya. Alami. Nah, pemanis alami itu sumbernya dari mana sih? Tentunya bisa dihasilkan dari buah-buahan atau madu. Seperti itu. Contoh pemanis alami di sini ada gula aren, gula tebu, gula buah, gula jagung, dan madu. Ini sangat ditekankan kembali oleh Ibu bahwa ini memang pemanis yang paling aman, tapi tentunya dengan kadar tertentu. Dikhawatirkan kalau misalkan kebanyakan pemanis, ketika kita makan makanan yang banyak mengandung pemanis, kadar gula kita menjadi. Perhatikan kembali, ada pemanis buatan. Contohnya apa sih? Ada gula pasir, siklamat, aspartam, kalium asesulfam, atau sakarin yang biasa kita temukan di minuman-minuman instan ya, seperti itu. Banyak sekali, bisa dilihat dari komposisi tiap kemasan. Kalian lihat apakah minuman tersebut mengandung aspartam atau misalkan siklamat ataupun sakarin, berarti minuman tersebut mengandung pemanis buatan. Perbedaan pemanis alami dan buatan itu apa sih? Kalau misalkan pemanis alami, suhu tinggi bisa terurai. Kalau pemanis buatan ya cukup stabil bila dipanaskan. Dia pemanis alami memiliki kalori tinggi, sedangkan pemanis buatan memiliki kalori rendah. Ya, pemanis alami rasanya manisnya normal. Tapi kalau misalkan pemanis buatan, apalagi kalau misalnya kadarnya semakin banyak di dalam makanan, biasanya akan dirasakan manisnya sangat manis, bahkan jatuhnya ke pahit. Harganya kalau misalnya pemanis alami tentunya cenderung lebih tinggi karena memang diambil dari alam. Kalau misalkan pemanis buatan harganya sangat terjangkau. Kalau misalnya kita biasa lihat nih di produsen yang menghasilkan pemanis buatan nih, Cap Nona misalnya ya, itu merupakan pemanis buatan yang harganya memang murah. Untuk pemanis alami lebih aman nih dikonsumsi oleh kita, sedangkan pemanis buatan itu berpotensi karsinogen atau menyebabkan kanker. Lagi nih, perhatikan kembali manfaat berhenti mengkonsumsi pemanis buatan. Jadi kalau misalnya kalian doyan makan makanan atau minum minuman yang mengandung banyak pemanis buatan, hati-hati. Karena bisa menyebabkan penyakit. Dari sini kalian harus berhenti. Supaya apa? Supaya mengurangi resiko diabetes, supaya penurunan berat badan stabil, kebiasaan ingin makan manis hilang, mengurangi sakit kepala juga. Dan memang ketika misalkan berhenti mengkonsumsi pemanis buatan, itu gemuknya pun gemuk asli ya, gak gemuk dari hasil timbunan pemanis buatan. Kita akan bahas nih berkaitan dengan pengawet. Di sini pengawet itu ada pengawet alami, ada pengawet buatan atau sintetis. Kalau misalkan kalian bisa dilihat dari bagian konsep ini bahwa pengawet alami ini merupakan garam dapur, asam cuka atau bawang putih. Jadi kalau misalnya asin nih, kalau misalnya kamu beli ikan asin, kenapa sih dia rasanya asin? Karena memang diawetkan secara alami. Supaya apa? Supaya bisa digunakan dalam beberapa jangka waktu yang tidak lama. Sedangkan pengawet buatan itu contohnya asam benzoat atau natrium benzoat. Bisa asam sorbat, asam propinoat, atau natrium nitrit. Jadi kalian ketika misalkan melihat kemasan makanan yang mengandung asam benzoat, berarti dia mengandung pengawet buatan. Kita akan bahas penyedap nih. Penyedap ini bisa
secara alami ataupun penyedap buatan. Kalau penyedap alami itu bawang putih, bawang merah, merica, ketumbar, garam, ya seperti itu. Jadi ketika kita makan makanan yang sangat gurih, kemungkinan ya mengandung penyedap alami. Kalau misalnya kita masak sendiri. Tapi kalau misalnya kita menambahkan MSG, GMP, IMP ya di dalam makanan, contohnya misalkan di sana ada sasa, berarti makanan kita mengandung penyedap buatan. Nah, di sini yang biasanya digunakan oleh ibu rumah tangga sehari-hari itu menggunakan vetsin untuk penyedap buatan, bisa dalam bentuk Royco, Masako atau lainnya ya. Ini vetsin ini mitosnya bisa menjadikan orang bodoh, padahal itu mitos ya, karena penggunaan vetsin dalam kadar normal itu sah-sah saja ya, tidak akan apa-apa. Namun ketika kita mengkonsumsi MSG dalam jangka waktu yang sangat banyak ya, maka dia akan menghasilkan suatu sindrom, yaitu sindrom Chinese restoran, mulai dari agak pusing, mual-mual, sampai muntah ya. Jadi lebih baik memang kita menggunakan penyedap buatannya pun secara normal saja ya, seperti itu. Selanjutnya bahas berkaitan dengan pemberi aroma. Pemberi aroma itu bisa secara alami maupun buatan ya. Jadi kalau misalkan makanan mau rasanya jeruk, pakai jeruk saja. Kalau misalkan si makanan itu ingin mengandung aroma segar-segar, pakai serai, daun kemangi, atau misalkan kita bikin kolak, bisa menggunakan daun pandan. Ada pula ya ketika suatu makanan itu diberi aroma buatan, contohnya ketika misalkan ada suatu makanan, nah aromanya aroma apel, cuman harganya harga murah nih si makanan tersebut, kemungkinan produsen itu memberikan pemberi aroma buatan, yaitu kalau misalkan aromanya apel, kemungkinan diberikan metil butirat. Kalau misalkan makanan tersebut beraroma jeruk, itu pasti ditambahkan oktil asetat. Kalau nanas, etil butirat. Kalau pisang, amil asetat. Kalau pir, propil asetat. Murbei, butil asetat. Ini bisa dipelajari nih pada pemberi aroma buatan di tingkat lanjutan nanti di SMA berkaitan dengan asam karboksilat ya, seperti itu. Nah, kita bahas pemberi rasa masam pada makanan. Ya, tetap ada alami, ada buatan. Kalau makanan tersebut pengen agak asam, secara alami tambahkan saja jeruk nipis atau jeruk lemon. Tapi kalau misalkan kebanyakan produsen karena ingin memberikan harga yang murah kepada konsumen, biasanya menggunakan rasa asam buatan. Apa aja? Asam sitrat atau sitrun yang biasa kita temui ya. SS ya, rasanya masam tapi harganya murah, kemungkinan dia diberikan asam sitrat. Atau natrium bikarbonat, amonium bikarbonat, asam tartrat, dan asam asetat. Seperti itu. Baiklah anak-anak, pembahasan berkaitan dengan zat aditif pada makanan rupanya diselesaikan cukup sekian saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, tugasnya nanti akan diberikan oleh Ibu melalui link deskripsi memakai quizzes. Selamat siang. Bye.